Iya, pemirsa masih bersama kami di spesial event Detik-Detik Proklamasi 2019. Saya ke Ibu Nurul. Ibu, tadi sempat diceritakan juga sama Pak Anhar bahwa perjuangan pada saat itu di luar Jakarta itu memang cukup sama seperti yang Ibu rasakan. Iya. Di Bengkulu sendiri tahunya memang pada bulan Agustus, kalau di Sulawesi kan Oktober begitu ya. Kalau di bahkan memang agak terlambat. Terlambat kan ya itu ya. Hubungan itu susah dulu, belum ada televisi, belum ada radio, kadang radionya juga ya gitu. Waktu itu tahunya dari mana, Bu? Melalui radio? Ya, melalui radio. Yang bapak saya itu berajin sekali mendengar itu, ya. Waktu itu saya rasa agak terlambat kami. Udah terlambat juga begitu ya, Bu, ya? Mengetahui dari situ lah. Tapi pada saat itu memang warga rakyat juga seperti yang dikatakan Pak Anhar, memang pengen, wah iya, semuanya mau merdeka. Mau merdeka. Iya, semuanya mau merdeka. Radio itu alat perjuangan. Alat perjuangan gitu. Bung Tomo itu mengapa menyebarkan teriakannya untuk melawan Inggris itu dengan radio. Begitu. Berarti salah satu alat yang memang sangat berperan penting begitu ketika ya. itu adalah radio pada zaman itu. Kan kita belum punya alat yang lain. Baik. Lalu radio itu yang menjadi, nah oleh karena itu banyak sekali orang ya tempatnya nguping itu pada radio. Pada radio begitu ya. Bu Nurul, kalau berbicara sedikit tentang adanya perjuangan dan pengkhianat seperti itu, apa pada saat itu memang seperti itu, Bu? Ada. Juga di Bengkulu juga ada yang memihak kepada Belanda. Kenapa mereka memihak pada Belanda? Ya barangkali ya begitu pinternya Belanda kan begitu. Ya nggak ada jiwa itunya barangkali jiwa kesatrianya yang menginginkan merdeka. Lebih pengen enak-enak aja begitu mungkin ya. Kalau Pak Asmi sendiri melihatnya seperti apa nih? Pada saat itu ada zaman atau saat yang bisa dipilih, ada yang pejuang, ada yang pengkhianat, itu seperti apa, Pak? Apakah memang rezimnya seperti itu, Pak? Iya gitu, bahwa rakyat itu terpanggil ya untuk membela bangsa dan negara. Tetapi kan kita tahu di antara orang-orang atau para pemuda itu ada juga yang menurut hemat saya itu dengan setengah hati dan untuk ikut misalnya di dalam pertempuran dan lain-lain gitu. Jadi tidak semua kadarnya sama gitu. Yang menjadi persoalan kemudian ketika orang menulis sejarah itu, orang yang cuma berjuang ala kadarnya itu kemudian bercerita banyak bahwa dialah yang sebetulnya sungguh-sungguh bertempur dan lain-lain gitu. Jadi perlu diperiksa lagi gitu. Jadi seperti apa sih, Pak? Kenapa? Seperti apa yang hanya berjuang seadanya dalam tanda kutip, tapi iya hanya bertahan di garis belakang misalnya gitu. Tapi kan kemudian ketika beberapa tahun kemudian menyombongkan diri bahwa dialah yang berhadapan dengan Belanda gitu. Itu makanya sejarawan kan tentu perlu hati-hati untuk menceritakan itu ya. Jadi dengan menanyakan lagi kepada yang lain gitu, sehingga cerita yang disampaikan itu betul lebih akurat gitu. Tapi intinya itu bahwa masyarakat itu berjuang, tapi tentu ada satu dua yang mungkin berpihak kepada Belanda dan lain-lain karena faktor uang dan lain-lain gitu ya. Tetapi secara keseluruhan saya melihat bahwa nasionalisme itu sudah ada di tengah masyarakat. Tetapi jangan juga lupa bahwa periode tahun 45, tahun 49 itu adalah periode yang ketika pemerintahan itu belum berfungsi secara penuh. Keamanan itu belum terjamin, sehingga di Jakarta misalnya itu banyak sekali kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh preman dan lain-lain, kelompok-kelompok preman gitu, yang di tempat lain juga seperti itu gitu. Jadi jangan heran kalau di masa konflik itu banyak kekerasan yang merugikan juga berbagai pihak gitu. Baik, itu dari
orang rakyatnya sendiri begitu. Oh iya, dari orang internal Indonesia, kita di dalam. walaupun tentunya juga ada kekerasan yang dilakukan oleh tentara Belanda ya. Jadi kalau mau dilihat ketika itu Baik. kondisinya seperti contoh, Ya. mengapa Yogyakarta sekarang mendapatkan istimewa? Karena Sultan Hamengkubuwono IX segera mengumumkan bahwa dia mendukung republik. Jadi di sana tidak ada revolusi sosial. Di tempat lain, karena rajanya mendukung Belanda, sultan-sultannya mendukung Belanda, Ya. rakyatnya membunuhin sultannya. Nah di Jogja nggak terjadi itu. Di Sulawesi Selatan juga nggak terjadi karena raja-raja Sulawesi Selatan itu mendukung republik, rakyat ikut pada dia. Nah, Sultan Jogja juga begitu. Tapi di kesultanan yang lain, saya nggak usah sebut namanya, beberapa kesultanan itu rakyat yang bunuh sultannya. Oleh karena dia mendukung Belanda. Karena memang ada dua. Iya, jadi ada dua tipe. Baik. Ya, kalau kita lihat, ada tipe sultan-sultannya pendukung Belanda, ada tipe pendukung republik. Nah, di pendukung republik tidak terjadi kekerasan bunuhin sultannya, sementara yang sultannya mendukung Belanda dibunuhin oleh rakyatnya. Kayak gitu. Jadi memang sudah ada ya pro dan kontra itu sejak zaman dulu, walaupun itu terkait tentang niat Iya. untuk merdeka begitu ya Pak Iya. ya. Kalau Pak Asfi sendiri melihatnya bahwa perilaku itu mungkinkah potensi itu terjadi lagi sekarang? Perbedaan pandangan itu selalu ada, seperti saya katakan tadi. Sejak dari kita mau menyatakan kemerdekaan itu sudah ada perbedaan pandangan antara pemuda dengan kelompok yang lebih tua gitu, bahwa tapi kan perbedaan ini jangan, kalau kita tarik sekarang, jangan membuat kita itu membenci satu sama lain seperti dikatakan oleh Presiden Jokowi dalam pidatonya kemarin. Perbedaan itu jangan membuat kita saling menghancurkan gitu. Itu berarti maksud pesannya begitu ya Pak ya. Kalau Pak Jokowi juga berpesan mengingatkan lagi kepada seluruh rakyat Indonesia melalui DPR kemarin, pidatonya di DPR, supaya perbedaan itu tidak saling membenci begitu ya Pak ya. Kita hidup ini kan bersama-sama dengan perbedaan. Iya kan? Manusia tidak bisa berkembang tanpa perbedaan. Baik. Yang melahirkan manusia kan Anda perempuan, saya laki-laki. Baik. Bertemu, lahirkan anak kan? Itu kan perbedaan. Baik. Baik. Pak, kita harus jeda sejenak. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami.